Bayi ini baru saja lahir dan telah tumbuh ekor babi di pantatnya. Ibu tidak tahu apa yang terjadi. Sang ayah mengira dia sedang ditusuk dengan tanduk babi. Jadi temukan pisau tanpa ampun memotong ekor babi. Anak itu 5 tahun kemudian tumbuh menjadi anak laki-laki gemuk. Tapi karena dia terlalu gemuk, ibunya membawanya ke tempat latihan raja perut. Ada banyak anak di sini yang makan banyak seperti dia. Pelatih itu seperti memelihara babi setiap hari. Tuangkan makanan ke dalam bak. Yang harus dilakukan anak-anak adalah memakan semua makanan itu dalam waktu singkat. Atas perintah pelatih anak-anak ini seperti babi kelaparan. Hanya fokus makan tidak mau berhenti. Tetapi ketika anak-anak lain makan setengahnya, anak gendut ini selesai makan. Apalagi sepertinya belum kenyang. Ini membingungkan anak-anak di sebelah. Karena pertama di kompetisi. Jadi anak gendut ini mendapat cinta pelatih. Selama bertahun-tahun anak laki-laki gemuk itu telah tumbuh dewasa. Makanannya juga semakin enak. Juga memenangkan kejuaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam kontes makan dan minum. Dan pada masa itu, semakin banyak orang bisa makan, semakin tinggi status mereka. Penonton di tribun bersorak dengan liar. Orang-orang di atas panggung dengan mulut besar makanan. Setelah makan, mereka pergi ke belakang panggung. Memuntahkan semua makanan lalu memasuki kontes berikutnya. Tapi makanan disiapkan untuk setiap ujian. Akan setara dengan jatah 100 orang. Gizi memandang Kalman di pangkuannya di tribun. Tetap menyemangati. Dia terus memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, hal tak terduga terjadi. Kalman karena makan terlalu cepat. Tidak bisa bernapas, jadi pingsan. Meskipun tidak memenangkan kontes penting ini. Tapi Kalman punya minat gizi. Dan Gizi juga seorang pemain pro. Setelah itu, mereka berdua kembali ke rumah yang sama. Tidak lama setelah Gizi hamil. Karena khawatir tentang kehamilan akan mempengaruhi kontes makan. Jadi mereka berdua pergi ke dokter untuk meminta bukti palsu. Lalu keduanya mengikuti kontes makan pasangan. Tetapi dalam kontes gizi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pasangan ini berpartisipasi dalam kontes makan. Dengan waktu yang ditentukan, jika bisa makan 500 pon kaviar di depan, akan menerima hadiah 300 juta euro. Tapi selama pertandingan, Gizi hamil dan merasa tidak enak. Tapi dia tidak memberitahu wasit. Dan makan terus. Kompetisi sudah berakhir tetapi kesehatan Gizi sangat serius. Akibatnya, dia bahkan tidak menarik napas sebelum pingsan di atas meja. Tapi untungnya, bayi dalam kandungan masih lahir dengan selamat. Tapi anehnya anak ini sekecil tongkat. Gen lemak ibu tidak diturunkan ke anak sama sekali. Gizi khawatir anaknya mengidap penyakit aneh. Tapi Kalman menghibur istrinya untuk tidak khawatir. Selama kita memberi mereka banyak makan sejak usia muda. 20 tahun telah berlalu dengan cepat. Bocah kurus dan suka sakit itu tumbuh dewasa. Tapi tetap kurus dan sering sakit. Dia sepertinya tidak mewarisi gen lemak orang tuanya. Dan dia membuka toko yang diisi dengan bangkai hewan. Melewati hari-hari hambar yang hambar. Tapi berat Kalman sudah mencapai ribuan pon. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Hanya bisa mengandalkan perawatan anaknya. Tapi 20 tahun telah berlalu. Kalman masih keras dengan ideologi masyarakat lama. Berpikir orang yang bisa makan paling banyak bisa menjadi pemenangnya. Ketika dia bosan, dia akan memutar kaset rekaman kontes yang dia ikuti ketika dia masih muda. Nikmati pujian awal dan kesombongan. Ketika melihat anak setipis tongkat, Kalman pun tak segan-segan mengejeknya. Lihatlah tubuhmu yang kurus dan lemah, percuma. Karena dia sangat kecewa pada putranya. Jadi memelihara 3 kucing. Buat anak laki-laki memberi mereka makan lemak setiap hari. Ingin suatu hari membuat kucing dia. Menciptakan dunia untuknya di kerajaan hewan. Tapi setelah sekian lama, di hati anak timbul dendam. Tidak hanya harus memberi makan kucing setiap hari, tapi juga harus ngurus bapak yang gak bisa jalan. Meskipun dia tidak berhenti bekerja setiap hari. Tetapi sebagai balasannya adalah tawa mengejek sang ayah.
Akhirnya suatu hari konflik pecah. Anaknya tidak tahan dengan ejekan ayahnya. Jadi mereka berdua berkelahi. Pada akhirnya, sang putra memilih untuk kabur dari rumah. Tapi beberapa hari kemudian anak yang baik hati mengambil inisiatif untuk kembali dan meminta maaf kepada ayah. Tapi yang tidak dia duga adalah sebuah adegan di ruangan itu membuatnya kehilangan akal. Pria ini memiliki berat 1 ton. Karena tubuh terlalu gemuk, jadi tidak bisa menjaga diri sendiri. Makan dan tidur semua di kursi. Dan putranya selalu ada untuk menjaganya. Tapi itu bukan pujian dari ayah sebagai balasannya. Tapi kata-kata ejekan dingin. Pada akhirnya sang putra tidak tahan berdebat dengannya. Lalu ambil barang bawaan dan tinggalkan rumah. Tetapi di ruangan itu, hanya Kalman yang tersisa. Tidak bisa berjalan, ada 3 kucing kelaparan. Setelah beberapa hari putranya kembali. Adegan di depannya membuatnya kehilangan akal. Melihat bahwa perut Kalman telah digorok. Apalagi daging di dalamnya hilang. Ikut jejak darah segar. 3 kucing kelaparan. Sedang makan lemak dan akhirnya anak mengerti. Karena pertarungan hari itu. Jadi dia lupa menutup pintu kandang kucing. Tapi kucing-kucing di dalamnya kelaparan. Karena mereka sangat lapar. Jadi menargetkan badan Kalman. Berpikir ke sini. Di hati putra sangat menyalahkan diri sendiri. Ayah adalah satu-satunya kerabat dia di dunia ini. Sekarang ayah sudah tidak ada. Dia juga tidak punya motivasi untuk hidup. Sebagai pemilik toko isian bangkai hewan. Dia pertama kali berurusan dengan tubuh ayahnya. Lalu buat mereka menjadi template. Selanjutnya paksa diri ke komputer dan boot. Akhiri hidupnya. Beberapa hari kemudian, ketika seorang pelanggan datang ke toko untuk mengambil sesuatu. Menemukan ayah dan anak meninggal. Jadi mereka mengambil template ayah dan anak itu. Letakkan di museum di sana. Agar pengunjung nyaman berkunjung. Ini adalah akhir dari film. Jika Anda berada di usia di mana lemak adalah standar kecantikan. Apakah Anda berjalan di jalan yang sama dengan Kalman? Akhirnya, saya ingin bercerita tentang bayi dengan ekor babi. Lahir, kemampuan makan mengejutkan orang lain. Menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi akhirnya jadi makanan kucing. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.